A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuktarun nas wal adha yawma yudkhin nas. Aidin wal aidat, Allahu akbar walillahil hamd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan waktu, umur, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat hari raya Idul Adha. Yang sebelumnya kemarin kita melaksanakan sunnah pula, yaitu saum Arafah. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan saum Arafah, maka dia akan menjadi penghapus dosa dari saumnya itu 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Itu luar biasa di waktu ini. Sehingga nanti di akhirat Allah akan memposisikan manusia, yadkhulu ahlun nari naro wa ahlul jannati jannata. Allah akan memposisikan manusia, ahli neraka akan masuk neraka dan ahli surga akan masuk surga tanpa terkecuali. Walaupun nanti ada orang yang berada di sebuah benteng yang disebut dengan benteng Al-Al, dia belum sampai ke surga dan belum juga sampai ke neraka. Tapi yang jelas hadirin waktu iman, kita melaksanakan ibadah mahdhah, kita melaksanakan ibadah sunnah seperti yang tadi disampaikan. Saum Arafah akan menghapus 2 tahun dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan juga pada hari ini hadirin wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan suatu pengajaran kepada kita semua. Walaupun ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, tapi pahalanya hadirin iwatu iman luar biasa. Selain dari rasa syukur orang tersebut mengeluarkan sebagian hartanya, tapi dibalik itu dari hasil ibadah kurbannya nanti akan menjadi saksi-saksi di yaumul qiyamah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa adlafiha. Nanti orang-orang yang kurban akan datang, yang dikurbankannya itu bulu-bulunya, tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya pada hari kiamat.
Sehingga mudah-mudahan tadi kata Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang yadkhulu ahlul jannati jannatan. Orang yang nanti akan masuk surga, bukan masuk neraka. Karena kecintaan Allah, rahmat Allah dan ridhonya Allah, manusia akan masuk surga. Dan diantaranya adalah supaya mengharapkan ridho dan rahmat maghfirah Allah itu adalah dengan melaksanakan kewajiban mahdhah ataupun kewajiban yang sifatnya sunnah. Sehingga kata Rasulullah, ma'amila adamiyun yauman nahri ahaballahu azza wa jalla. Tidak ada satu amalan pada hari ini sampai ayamut tasri 11, 12, 13 yang lebih dicintai oleh Allah kata Rasulullah kecuali seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Karena hadirin waktu iman, kita sebagai manusia yang mendapatkan berbagai atau berupa-rupa kenikmatan yang kita terima, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, surat ke-108, ayatnya cuma 3 tapi maknanya luar biasa. Surat Al-Kautsar ini asbabun nuzul dari Quran. Surat Al-Kautsar ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai, yang hadisnya diterima dari Anas bin Malik. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul di suatu tempat, sehingga ketika itu Rasulullah SAW mengangguk-anggukkan kepalanya, alias cek bahasa Sunda nundutan ibu bapak. Setelah dia mengangguk-angguk kepalanya, maka Rasulullah terbangun sambil tertawa. Sehingga para sahabat penasaran kenapa Rasulullah SAW ketika dia sedikit ketiduran, tapi pas bangun dia tertawa sampai terlihat giginya. Maka para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu engkau terbangun dan tertawa." Maka Rasulullah SAW membacakan surat Al-Kautsar tadi, "Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan berbagai banyaknya atau banyak sekali nikmat yang diberikan kepadamu. Hadirin waktu iman, surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Kautsar. Menurut para ahli tafsir, Al-Kautsar itu memiliki banyak makna dan arti, sehingga Ibnu Mandur mengungkapkan bahwa yang disebut Al-Kautsar itu kalau orang Arab mengatakan cek bahasa Sunda mah lamun jalmi angkat-angkatan nyaba terus uihna teh nyanak cacandaka nu sakitu rebona seueurna, maka seorang Arab disebut jita bi kausarin, eta jalmi rebo ku cacandakan. Manusia banyak bawaannya dari setelah dia berangkat ke tempat atau ke tempat yang lain. Kemudian cek istilah Sunda Nusanesma orang Arab lamun jalmi seueur putra, kalau seseorang banyak anaknya maka disebut laka kausarun, engkau banyak anak, anjeun seueur putrana. Dan juga ada makna yang lain. Imam Al-Qurtubi
memaknai Al-Kautsar itu kurang lebih ada 10. Yang pertama adalah Kautsar disebut dengan Nahrun. Kenapa Kautsar disebut dengan Nahrun? Karena Nahrun yang namanya sungai penuh dengan air. Kemudian ada lagi yang disebut dengan yang kedua Kautsarun itu, Al-Kautsar itu adalah bimakna haudun. Cek Sunda mah talaga atanapi balong anu eta talaga balong tinantos seueur cairna. Dan ada lagi kata Imam Al-Qurtubi bahwa yang disebut dengan Al-Kautsar itu adalah merupakan banyaknya kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa terhitung. Sehingga dalam surat Ibrahim Allah menyampaikan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Waktu ketika kita dicoba oleh Allah dengan adanya suatu virus yang bernama corona, berapa orang yang membutuhkan oksigen? Kita hari ini dari mulai bangun sampai datang ke tempat ini, berapa oksigen yang kita hirup sampai saat ini? Berapa kali mata yang kita kedipkan dan kita buka sampai hari ini? Berapa detak jantung yang Allah atur dalam tubuh kita sehingga darah mengalir normal, hadirin waktu ini. Nah, oleh karena itu kata Allah tadi dalam surat Al-Kautsar, karena engkau Muhammad sudah diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga engkau tidak bisa atau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka sepantasnya hadirin waktu iman, pada hari ini tidak ada amalan yang lebih baik di hadapan Allah kecuali orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban. Karena nanti bulu-bulunya, kukunya, tanduk-tanduknya akan datang menghadap Allah menjadi saksi buat kita semua. Mandoha biha nafsan. Atau dalam hadis yang lain, barang siapa yang berkurban dengan jiwa yang bersih, mengeluarkan sebagian hartanya dengan ikhlas, ridho karena Allah, maka dia akan menjadi hijabun minana. Pahala kurbannya insya Allah akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Yang tadi Rasulullah menyampaikan yadkhulu ahlul jannati jannata wa ahlun nar nar. Akan masuk ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Summa qalallahu ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat yang salah satunya penjaga neraka itu adalah malaikat Jabaniyah, ihriju man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah orang yang ketika di dalam neraka ada masih keimanan sebesar biji sawi. Cekurang masa kedai kebul, sholat tara, saum tara, zakat umum, ngawas hororea, maca Quran kedua. Maka oleh Allah dia ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, Allah akan keluarkan. Kodis wadu hadirin wati iman. Orang yang setelah sekian lama disiksa oleh Allah di neraka, Allah akan keluarkan dalam keadaan hitam lekam hadirin wati iman. Hidung lestreng saur Sunda. Karena tidak ada yang disebut dengan neraka, cek Sunda mah hanet-hanet kuku teu aya hadirin wati iman. Dikatakan para ahli tafsir an-nar itu adalah artinya tempat penyiksaan manusia. Saatosna diangkat ku Allah melalui malaikat, payul kauna fi nahril hayati patanbutu kama tanbutul habbatu fi janibi syairi alam taro annaha safra'a multawiyatan. Manusia yang setelah sekian lama disiksa oleh Allah,
Dan jangan disamakan waktu yang ada di dunia dengan waktu yang nanti di akhir. Manusia setelah hitam legam, hidung caketer, tutung adin watu iman manusia, barulah oleh Allah dilemparkan ke sungai kehidupan. Nggak tahu digemanakan sama Allah. Yang jelas patan butuh kamatan butul habatu pijani bisyairit alam taro annaha sopro'a mutawiyatan. Maka orang tersebut akan bangkit lagi menjadi manusia seperti biasa, yang tadinya mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang yang ketika disiksa di dalam api neraka, Rabbana ahyataitani, ya Allah, aku hidup itu 2 kali dan matiku 2 kali. Fatarabtu bidunubina, dan aku sudah tertutup dengan dosa-dosaku. Apakah ada buatku jalan keluar? Jadi penyesalan itu bukan di awal hadirin wa iman, tapi penyesalan itu manusia nanti di akhir. Dan tidak ada gunanya selama kita bisa beristighfar, meminta atau memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan-kesalahan, terutama diantaranya kemarin saum Arafah. Mungkin sebagian orang yang melaksanakan, atau mungkin sebagian orang yang tidak melaksanakan, bisa tidak tahu ataupun mungkin dengan sengaja, padahal kesempatan belum tentu akan datang 2 kali. Nah, oleh karena itu hadirin wa iman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan bahwa siapa yang melaksanakan kurban pada hari ini, itu merupakan satu amalan di antara amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatkan dalam diri kita bahwa ini semata-mata saya mengeluarkan sebagian harta untuk berkurban lillah, karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, maka akan berguguranlah amal-amal kita, akan hancur dan pudarlah amal-amal kita, sehingga amalan-amalan kita tidak akan menjadi rekomendasi untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita kelak akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin aidin wal aidat, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan yang terakhir dari surat Al-Kautsar tadi, yaitu ada kalimat fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kalimat anhar itu menurut para ahli bahasa Arab adalah dada yang mendekati tenggorokan atau leher. Makanya orang yang bunuh diri menurut orang Arab disebut intihar. Karena orang yang bunuh diri rata-rata dia menyembelih sendiri atau gantung sendiri. Sehingga di waktu iman, ketika orang melaksanakan sholat harus karena Allah. Begitu pula ketika melaksanakan kurban harus karena Allah. Karena Rasulullah takut terhadap umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asirkul asgor, yakni Arya. Sesungguhnya yang aku takuti yang datang kepada umatku setelah aku, yaitu syirik kecil yang disebut dengan riya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan siapapun orangnya yang pada hari ini melaksanakan kurban, betul-betul lillah karena Allah. Jangan goirilah bukan karena Allah. Buat apa kita mengeluarkan harta kita kalau tidak lillah karena Allah? Yang mana dalam Al-Quran disampaikan tidak akan sampai dagingnya, kemudian tidak akan sampai darahnya,
kecuali orang yang berkurban sampai darah dan dagingnya itu, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang yang belum mampu untuk berkurban, Rasulullah memberikan kesempatan, yaitu yang pertama, datanglah pada hari Jumat melaksanakan ibadah Jumat. Orang yang mendapatkan kesempatan pertama, kata Rasulullah, berarti seolah-olah dia berkurban dengan unta. Tong kasiangan wae salat Jumat. Kurban teu bisa atuh salat Jumat tong kasiangan wae. Dan barang siapa yang mendapatkan kesempatan kedua, kata Rasulullah, yang belum mampu kurban, dia sebagai orang yang berkurban seperti orang yang berkurban dengan sapi, ketiga dengan kambing, keempat dengan ayam, kelima dengan telur ayam, dan yang keenam dengan kotoran ayam. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan kesempatan bagi orang yang belum melaksanakan kurban, minimal tidak kesiangan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian mungkin karena ada kegiatan setelah kita melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah ini, karena paket ibadah kita akan melaksanakan mungkin panitia persiapan supaya tidak terlalu siang. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang kita terima selalu disyukuri oleh Allah dan dibuktikan pada hari ini dan sampai ayamut asri mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan siapa yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sudah beberapa kali. Kalau masih ada harta, maka keluarkanlah kurban untuk supaya tadi kata Rasulullah menjadi ahli surga, bukan menjadi ahli neraka. Auzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.